nyanyikan lagu dari awal lagi. Dengan sungguh katakan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan lebih sungguh katakan, mengikut Yesus. Itulah kesukaan. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, ku mau ikut Engkau Tuhan. Ku mau ikut padamu. Taat dan setia padamu. Mengikuti jejakmu, mengikuti panggilanmu, Yesus. Dari kami muda Tuhan, berjalan bersamamu. Mengikuti kehidupanmu, Yesus. Yesus. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Yang lagu dari awal sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Shalom teman-teman RYC semuanya. Berjumpa lagi di Sabtu hari ini bersama aku, Pinkan. Hari ini aku bakal memandu RYC on air pada hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan pembicara yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ci Michelle Permadi. Halo CMP. Hai Pink, apa kabar? Baik, CMP apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya untuk kita berdoa dulu ya, CMP ya. Oke, Dipersilakan. Yuk teman-teman RYC kita berdoa. Bapa, kami serahkan waktu 40 menit 1 jam ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada teman-teman RYC Bapa, kiranya Engkau boleh memakai mulut hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke deh, tanpa basa-basi lebih lanjut, kita langsung aja sharing untuk hari ini. Temanya itu Do you believe it ya, Ci? Do you believe it? Iya, temanya Do you believe it? Kita ngobrol-ngobrol aja ya, Ping ya? Iya, betul Ci. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan sharing-share. Oke, Cici langsung mulai aja ya, Ping? Ya, oke Ci, siap. Nah, pertama Cici mau nanya Pingkan dulu nih. Menurut Pingkan, do you believe it itu apa artinya? Apakah kamu percaya? Apakah kamu percaya? Simpel banget ya. Simpel banget teman-teman RYC judul hari ini. Kita mau nyamain persepsi dulu bahwa apa yang akan kita bahas hari ini itu mengenai apakah kamu percaya atau do you believe it gitu. Banyak di antara kita yang udah menjadi seorang Kristen dari kecil. Ya mungkin kayak Pingkan, mungkin Cici udah kenal Pingkan berapa? 10 tahun mungkin ada. Dan Pingkan masih mungkin waktu itu pada saat itu Cici masih SMA ya. Cici masih SMA, Pingkan masih lebih kecil dah. Dan kita udah menjadi orang Kristen sejak itu. Kita udah pelayanan bareng waktu itu di remaja. Pada saat itu kita masih ada di Roxy, bahkan sebelum Roxy ya Ping ya. Iya, Merlin. Jadi udah lama banget kenal Pingkan gitu. Nah dari situ kita udah menjadi seorang Kristen, kita udah pelayanan bareng, dan bahkan mungkin kita udah dari Kristen dari lahir, dari sekolah minggu, akhirnya ke remaja, sampai akhirnya kita ada di titik pemuda sekarang gitu. Nah sebenarnya yang menentukan kita Kristen atau enggak itu kan bukannya berapa tahun, bukannya berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Tapi kalau kita ditanya orang, kamu orang Kristen? Iya, pasti jawabannya gitu. Nah, selama perjalanan kita menjadi orang Kristen, kita pasti dikenalkan oleh sosok yang namanya Tuhan Yesus. Sosok yang namanya Allah Bapa, Roh Kudus, dan berbagai tokoh Alkitab yang kita dengar dari kita kecil.
dari kita kecil ya, entah remaja pemuda, dari sekolah minggu. Kalau mungkin remaja pemuda nggak gitu banyak dengerin tokoh Alkitab ya, tapi Iya. kalau misalnya dari sekolah minggu pasti tokoh Alkitabnya kenal. Tapi yang namanya Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, itu bisa kita sebut dan kita dengar hampir setiap hari atau setiap kali kita mendengarkan firman. Nah, proses kita belajar untuk menjadi seorang Kristen kan ada prosesnya, dari kita kecil sampai kita dewasa seperti ini. Kita belajar dari mana aja sih? Kita belajar dari Alkitab, Dari Alkitab. kita belajar dari guru sekolah minggu, kita belajar dari dengerin khotbah setiap hari minggunya. Juga bisa juga kita belajar dengan kita belajar teologi. Belajar teologi entah kita duduk di bangku perkuliahan sekolah tinggi atau kita membaca buku-buku teologi. Itu adalah semua hal untuk kita bisa belajar mengenai sosok yang kita kenal dari kecil ini. Entah Tuhan Yesus, Allah, Roh Kudus, dan semuanya, untuk membentuk pola pikir kekristenan kita. Nah, kita udah menjalani perjalanan ini ya. Kita udah belajar, kita udah dengar, kita udah baca buku, kita udah Kristen dari kecil. Sekarang Cici mau tanya Pinkan lagi. Dan mungkin teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan ini di rumah ya. Apakah Pinkan orang Kristen? Misalnya ditanya gitu random, Cici misalnya nggak kenal Pinkan, atau Pinkan sitting buat sebuah interview pekerjaan, atau kenalan sama seorang teman, agamamu apa Pink? Misalnya gitu. Lalu Pinkan jawab Kristen. Nah, Pinkan orang Kristen. Iya. Nah, terus kamu percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Nah, pasti kita jawabnya gitu. Masa kita ditanya orang Kristen lalu kita jawabnya nggak percaya? Nggak mungkin. Kamu orang Kristen? Iya. Percaya sama Tuhan Yesus? Iya. Percaya Allah itu ada? Iya dong, percaya. Masa kita nggak percaya? Orang kita udah bilang kita sebagai orang Kristen gitu. Nah, tetapi ada satu hal yang pengen Cici bagikan hari ini, sore ini, ke teman-teman semua. Kekristenan itu tidak hanya berhenti di percaya. Karena gini, mungkin kita udah dari kecil, yang tadi Cici bahas lagi, dari kecil menjadi orang yang duduk di bangku sekolah minggu, sampai remaja, sampai pemuda, denger firman. Udah, kita merasa kita percaya. Pernah gak kita questioning ourselves gitu, apakah kita benar-benar orang percaya? Karena kalau misalnya menjadi sebuah pertanyaan yang common, menjadi sebuah pertanyaan yang simple, jawabannya pasti iya. Karena di bawah sadar kita udah pasti jawab iya gitu, karena udah menjadi sebuah Pak Kristus, udah otomatis jawabannya. Kau percaya? Iya. Dan sayangnya itu kalau misalnya kita nggak pikirkan dan kita nggak gali lebih dalam hidup kita, kekristenan kita hanya akan berhenti di situ gitu. Sekarang kalau misalnya kita sudah percaya, say 25 tahun, mungkin teman-teman RYC umurnya di 20, early 20 sampai late 20 ya, berapa tahun kita sudah percaya dan menjadi orang Kristen? 25? 30 tahun? Lalu kalau ditanya, apa tolak ukurnya atau indikatornya yang menyatakan bahwa kita adalah orang percaya itu? Bagaimana kita ngukurnya? Apa? Gereja setiap minggu? Ya. Jawabannya adalah iya misalnya. Atau kalau sekarang dengerin online church setiap minggu, karena kita belum ada gereja offline kalau di GSKI Rehoboth Kelapa Gading ya. Apalagi ikut home setiap minggu, aktif dalam pelayanan. Apa indikatornya ini kita sebagai orang percaya? Apa tolak ukurnya? Apa rajin berdoa? Mengikuti semua seri ibadahnya di Truth ID? Apakah itu indikatornya yang menyatakan bahwa kita adalah orang percaya? Atau bahkan indikatornya berbuat baik? Orang percaya sama Tuhan pasti berbuat baik. Berbuat baik untuk sesama, berbuat baik untuk keluarga. Nggak salah, semua indikator itu bisa jadi tolak ukur. Tetapi yang kita pelajarin di gereja kita, GSKI Rehoboth Kelapa Gading itu, kekristenan kita nggak hanya di situ. Nggak hanya ke gereja, nggak hanya berbuat baik, nggak hanya aktif dalam pelayanan, tapi
kekristenan kita harus moving forward, harus bergerak ke depan. Kekristenan kita harus berjalan lebih, terutama kalau kita ngomong di tahun 2021 ini ya, baru berapa puluh hari ini baru mau endingnya bulan Januari gitu kan. Bagaimana kekristenan kita di 2021 selama 1 bulan ini? Apakah berbeda dengan tahun lalu? Apakah ternyata sama aja? Atau bahkan sama dengan kita-kita yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu masih percaya aja sama Tuhan, masih orang Kristen, tapi apakah ada perbedaan? Apakah ada perkembangan? Jadi sebenarnya indikatornya bukan hanya tentang ke gereja setiap minggu, ikut home setiap minggu, ataupun belajar Alkitab atau baca Alkitab setiap hari. Itu bukan indikator mutlak. Karena kalau misalnya ditanya ke gereja, misalnya orang percaya hanya diukur dari ke gereja setiap minggu, mungkin semua kita akan lulus. Wah, orang percaya nih karena kita ke gereja setiap minggu. Mungkin kalau ya home-nya cuman bolos 1 bulan 1 kali misalnya, mungkin kita semua akan lulus. Tapi tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Karena itu Cici pengen sharing hari ini ke teman-teman semua di RYC adalah yuk kita menjadi orang percaya yang berbeda. Orang percaya yang gak hanya sitting down in the same level terus gitu. Terus saya di situ. Pokoknya percaya ke gereja, ikut home, terus aja di situ. Tapi menjadi orang Kristen yang kerohaniannya atau kata percayanya tuh jadi bergerak, atau bergerak pasti maunya bergerak maju ya, nggak bergerak mundur gitu. Terus kita ke depan ya, Ping, nggak jadi pengetahuan yang sekolah minggu lagi gitu. Pasti kita maunya terus bergerak maju gitu. Itu yang pengen sharing sama teman-teman hari ini. Tapi pasti teman-teman akan nanya, tapi gimana Ci? Kan kita harus gereja, kita ikut home. Oh, itu wajib, itu pasti. Namanya kita orang Kristen, pasti kita ke gereja atau ibadah online sekarang setiap minggu. Dan buat teman-teman RYC yang belum join home, pasti harus join home, dimana kita berkomunitas, kita bisa sharing firman, kita ketemu teman-teman yang juga seperjuangan. Betul. Tapi kita mau belajar tentang satu kata, yaitu percaya atau believe. Do you believe it? Tadi pertanyaannya gitu. Kamu percaya nggak? Jadi percaya itu bukan sekedar saya percaya Pingkan, saya percaya aku percaya home leader dan seterusnya. Nggak di situ. Tapi kalau percaya kepada Tuhan atau memiliki iman kepada Tuhan, itu artinya kita melakukan kehendak Bapa. Itu baru percaya. Jadi ketika Pingkan say, kamu percaya nggak? Iya, aku percaya, Ci. Aku percaya, Pak, Bu, atau siapapun yang nanya. Sebenarnya kata percaya itu bisa diganti dengan kamu melakukan kehendak Bapak nggak? Nah, kalau itu diganti, Pingkan nggak akan langsung jawab yes. Sebagaimana dan seyakinnya tadi Pingkan ditanya, kamu percaya nggak? Iya nggak, Ping? Iya, langsung. Pasti nggak langsung questioning myself gitu, kayak, wah, kalau kehendak Bapak udah dilakuin belum ya sepenuhnya, kayak gitu. Jadi kan nggak akan langsung yes ya, Ping ya, pasti langsung, pasti ada question dulu atau agak sedikit diem dulu di dalam pikiran, udah belum ya gitu. Tapi kalau Kristen yakin, Kristen oh iya pasti, kan emang itu agama yang saya percayai gitu. Tapi kalau kamu melakukan kehendak Bapak nggak? Iya ya, enggak ya. Dan biasanya jawaban aman kita apa? Lagi berusaha. Sedang dalam proses. Tahu apa ya, Ping? Lagi diproses. Sedang dalam proses. Biasanya jawaban amannya gitu, karena dibilang udah juga belum, enggak 100% gitu ya. Udah mulai mau berubah gitu. Jadi enggak tengah aja deh gitu ya. Iya. Di tengah aja lah, Ci, gitu ya. Oke. Jadi kalau ditanya apakah Pingkan udah melakukan kehendak Bapak, pasti nggak akan semudah itu.
Tapi berbeda kalau pertanyaannya adalah percaya. Nah, tapi sekarang misalnya Pingkan nanya balik lagi dong, atau siapapun yang teman-teman RWC bakal tanya, loh, terus gimana Ci? Gimana kita tahu apa kehendak Bapa dalam diri kita? Susah banget, ya kan? Kita nggak bisa dengar suaranya, kita juga nggak bisa lihat gitu. Jadi gimana, kan kita life must goes on, kehidupan kita masih berjalan. Iya banget gitu. Nah, sekarang kalau gimana cara kita mengetahui kehendak Bapa? Nggak ada jawaban lain selain kita mencari wajah Tuhan. Nggak ada jawaban lain. Itu jawaban paling mutlak nomor 1. Walaupun semua indikator yang tadi Ci sebutin bisa menjadi pendukung. Baca Alkitab, belajar teologi, dengerin firman, pasti itu akan membentuk kita untuk bisa menemukan kehendak Bapa. Tapi jangan ketinggalan sama satu hal, yaitu berdoa. Berdoa atau rajin mencari, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup Pingkan? Dalam pekerjaan teman-teman RYC, dalam hal jodoh misalnya. Apa nih gitu loh. Kita mau tahu, karena kenapa? Kita orang Kristen, kita bilang kita percaya sama Tuhan. Berarti apapun yang kita mau lakukan, sekecil apapun, kita mau lakukan itu sesuai dengan kehendak Bapa. Sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam sehari-hari apapun itu. Apapun itu, Ping. Sekecil apapun kita mau perkarakan. Tapi seringkali kita merasanya susah buat nemuinnya. Mungkin Pingkan juga pernah ngerasain kali ya, di masa-masa dimana berdoa kita kayak nggak nemuin apa-apa ya, Ping? Iya. Kayak Kayak Tuhan nggak ada jawaban, kosong. Betul sih. Iya, itu kayak, dan itu mungkin bisa membuat banyak teman-teman RYC dan anak-anak muda menjadi mundur dan aduh gimana berdoa juga kayak nggak dapat apa-apa, yang ada mungkin gue ketiduran kayak gitu-gitu. Betul sih. Jadi kayak akhirnya bahasa itu jiper gitu ya, Bing ya. Iya, jiper. Jadi down banget ya. Dan Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Udah deh putusin aja sendiri misalnya kayak gitu. Tapi itu yang membuat kita akhirnya kehilangan momen untuk mencari kehendak Bapa dalam hidup kita. Karena itu kita mesti konsisten, punya komitmen untuk terus mencari kehendak Bapa dalam hidup kita. Itu mutlak. Sebenarnya itu mutlak. Even kita masih muda. Kita jadi segala macam tentang apa ya bahasanya, mungkin packaging kita dan rutinitas kita menjadi seorang Kristen, yaitu ke gereja, baca Alkitab, baca buku teologi, ikut home dan segala macam, aktif dalam pelayanan, tidak membuat berdoa menjadi hilang, tidak membuat mencari wajah Tuhan menjadi nggak jadi prioritas gitu. Sedangkan kalau buat Cici pribadi, rasanya itu prioritas sekali, karena itu susah banget buat membangun sebuah komitmen. Susah banget membangun sebuah komitmen. Jadi kalau misalnya kita mulainya nunda terus, mungkin di 2020 kita udah buat komitmen untuk kita rajin berdoa setiap hari, baca Alkitab. Terus mungkin dari 365 hari yang jadi berapa nih? Kita nggak tahu, setengah, 1/4, 3/4. Lalu di 2021 kita buat komitmen lagi yang sama. Di ibadah tutup tahun, di ibadah Natal, kita buat sebuah komitmen yang sama lagi bahwa kita mau rajin berdoa. Biasanya kalau awal tahun gitu ya, Ping ya, menggebu-gebu. Iya. Sama kayak bacaan Alkitab setahunnya tuh kayak masih lanjut on track gitu ya, kalau bacaan Alkitab setahunnya. Iya. Jadi kayak biasanya di awal tuh semangatnya masih panjang, dan Cici berharap di akhir bulan Januari ini kita, sebelum kita moving ke bulan kedua, yuk kita lihat 1 bulan kemarin tuh kita gimana, komitmen kita gimana, apakah kita berjalan dengan itu, kapan lagi kita mau mulai gitu loh. Kalau Bapak Gembala senior kita selalu bilang kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Dan realita itu
to be honest belakangan ini bisa kita lihat banget ya, maksudnya realita kematian itu jadi kita bisa lihat banget dengan bencana yang terjadi sepanjang bulan Januari ini, lalu dengan hilangnya sebuah pesawat gitu. Itu jadi membuat kita anak muda lebih takut gak sih? Maksudnya lebih kayak, oh iya ya yang Om Eras suka ngomong, yang teman-teman home leader suka ngomong, jadi real ya Pink ya? Gentar banget jadinya, kayak ini semua tuh bisa terjadi in a split second aja gitu, Ci, tanpa kita bisa bayangkan dan tahu. Yes. Ya bener banget, apalagi nggak ngebayang kalau kita dalam pesawat itu ya. Iya, betul. Baru berapa menit mungkin kita baru WA-an sama family, sama orang tua, tapi dalam berapa menit kita udah nggak ada, dan itu ternyata hidup ini. Jadi kalau kita nggak mau memulai komitmen kita, sorry ya, bukannya nyumpahin kita mati cepat atau apa gitu, tapi sampai kapan? Karena kita nggak akan tahu kapan kita dipanggil. Ngelihat dunia ini udah, kemarin sih sempat diskusi juga sama Koko Epen, ini baru Januari 2021 loh. Kalau inget di Januari 2020 tahun itu dibuka dengan banjir di Jakarta. Yeah. 1 Januari 2020 tuh Jakarta banjir. Itu kayak udah bukan sebuah, it's not a good new year gitu. Maksudnya itu bukan sebuah start yang bagus untuk sebuah tahun baru, ya kan? Tahun 2021 gimana nih? Ternyata 2020 kita full dengan pandemi dari bulan Maret. Gitu. Dengan segala perubahan yang harus kita hadapin di dunia ini gitu. Udah kita laluin, kita masih di sini dengan pandemi COVID-19 ini, lalu ditambah berbagai macam. Pernah kepikir nggak, di tengah pandemi COVID-19 kita kan harus social distancing, kita harus pakai masker dan segala macam, dikenainlah sama bencana banjir. Mana bisa orang social distancing ketika mereka harus tinggal di dalam tempat pengungsian. Iya kan, mereka mengungsi gitu. Iya, betul. Mereka bareng-bareng yang tadinya masing-masing di rumah dengan keluarganya yang berjaga jarak, sekarang mereka jadi berkumpul. Tapi itu udah hal yang nggak bisa hindari. Jadi satu aja belum selesai, udah numpuk lagi, ya kan? Dan kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Jadi Cici bilang sama aku, ini 2021 mulainya nggak bagus juga ya. Indonesia udah kena berbagai bencana gitu. Tapi sebenarnya kalau ngobrol juga sama teman-teman home minggu lalu kalau nggak salah, itu bisa membuat kita semakin sadar dan terbuka lebar mata kita akan firman dan apa yang udah kita dengar selama ini gitu. Kalau apa yang udah kita dengar selama ini bener-bener saya nyantol sih Pink di kepala ya guys sih, mungkin teman-teman Erwasi juga sebenarnya nyantol gitu, kayak tahu kok hidup cuma sementara gitu kan, tahu kok bahwa kematian bisa datang kapan aja, tapi dengan adanya ini kelihatannya kita tuh jadi real, wah bener-bener ya ini bener-bener depan mata dan nggak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Tapi apakah pikiran itu membuat kita berubah? Apakah pikiran itu membuat kita moving gitu loh? Apakah pikiran itu membuat kita bergerak menjadi seseorang yang seminggu 3 kali berdoa, jadi setiap hari berdoa dan mencari kehendak Bapa? Itu yang kita perlu refleksikan ke hidup kita. Belum moving lagi ke hari esok aja, nggak usah ke tahun depan. Ya kita melangkah lagi aja ke hari esok. Yuk kita pikirin itu gitu loh. Yuk kita tenang, kita pikirin gimana diri kita, dan yuk kita jadi anak muda yang gak cuman ke gereja, yang gak cuma dengerin khotbah, tapi kita juga jadi anak muda yang giat mencari wajah Tuhan setiap hari. Pasti ada up and down. Gak bilang Cici perfect, sempurna, yang bisa konsisten di atas teman-teman semua. Enggak. Cici juga manusia gitu loh. Yang kita juga masih punya masih punya keinginan, masih punya rasa males. Kalau bangun pagi, aduh males banget rasanya, mendingan buka Instagram dan segala macam. Itu dialami kita semua gitu. Tapi itulah yang dinamakan sebenarnya pencobaan kita. Karena kenapa? Mungkin nggak bilang gini,
Kalau misalnya kita udah bilang kita melakukan kehendak Bapa dan kita rajin berdoa, berarti kita nggak akan dapat pencobaan. Itu nggak benar. Tapi bukan berarti gini, bukan berarti Tuhan memberikan kita pencobaan-pencobaan itu, bukan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kan kesannya jahat banget dong kalau Tuhan ngizinin Tuhan menjadikan pencobaan-pencobaan itu buat kita gitu. Misalnya Pinkan lagi mau rajin berdoa, tapi ternyata apa nih, dikasih film Korea yang benar-benar bagus banget. Jadi udah tidurnya sampai subuh, akhirnya kan gak berdoa karena ngantuk, pagi-pagi harus kerja dan segala macam. Itu bukan Tuhan yang ngasih, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Buat apa? Supaya kita semakin berkenan. Karena kalau misalnya hidup kita tanpa challenge ya Ping ya, contohnya kalau kita sekolah atau kita kuliah, kita gak ada ujian, kita gak akan tahu kita bisa apa enggak, ya gak Ping? Iya, betul. Karena kita gak pernah belajar banget ya Ping ya kalau gak ada ujian ya. Gak pernah belajar. Dadakan. Paling kayak cuman dengerin. Ya, atau dadakan. Bahkan sekarang anak-anak sekarang rata-rata ujiannya hari itu belajarnya pagi-pagi. Belajarnya, iya betul sih. Kalau kita nggak pernah ada ujian, kita nggak pernah ada pencobaan lah ya, bahasanya pencobaan gitu, kita nggak akan pernah tahu dan kita nggak akan pernah moving to another level. Level kita satu aja, dan kita cuma tetap dengan pikiran kita bahwa kita udah percaya, kita udah melakukan kehendak Bapa. Loh, mana buktinya? Ketika lu diserempet orang di pinggir jalan, lu masih emosi? Misalnya gitu, ini yang katanya melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan simpelnya adalah, kalau Tuhan Yesus yang nyetir mobil itu, dia akan marah-marah atau enggak? Kadang kalau kita mau mereflek diri kita, itu paling simpel. Misalnya kita mau bandingin nih, kita ketika paling sering ya, kalau anak muda tuh paling sering biasanya jatuhnya di berantem, di jalan emosi karena serempet motor lah, serempet mobil dan sebagainya gitu. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kita lakuin? Apakah itu kita, manusia kita, Michelle, Pinkan, atau Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita? Kalau Tuhan Yesus dalam posisi kita, apakah Tuhan Yesus akan berbohong? Kalau Tuhan Yesus dalam posisi kita, apakah dia akan memilih main game dibandingkan berdoa? Nah itu, setiap hari tanya itu aja coba dalam diri kita. Hal kecil loh. Kita mau tahu kita melakukan kehendak Bapa atau enggak, apakah Tuhan Yesus akan memilih ini daripada itu? Kita coba tanya aja. Lalu mungkin pelan-pelan hati kita akan terbentuk yang namanya, Cici percaya Roh Kudus menuntun kita semua gitu. Semakin kita mencari Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita berdoa, Cici percaya ada Roh Kudus dalam diri kita yang akan menuntun kita untuk memilih jalan yang benar atau melakukan kehendak Bapa. Pasti gak mungkin orang yang berdoa setiap hari, say dalam 7 hari, 5 hari kamu feel kering, let's say kayak gitu deh, kamu feel aduh Ci bener-bener kayak gak nemu apa-apa dan segala macam, tapi kamu tekun aja berdoa. Gak mungkin ini hasilnya sama dengan teman-teman yang gak berdoa. Cici percaya gak mungkin hasilnya sama. Pasti kita semua punya pengalaman, kita semua punya journey yang berbeda-beda gitu tentang berdoa dan melakukan kehendak Bapa. Tapi pasti Tuhan akan leading kita ke satu titik yang lebih baik kalau kita mau konsisten, kita mau komitmen, kita mau berusaha untuk ke situ. Tapi seringkali lagi-lagi kita gagalnya di komitmen. Seringkali kita udahlah capek lah, aku udah capek nih Tuhan seharian abis kerja bantuin mama papa, mungkin udah banyak pikiran karena kan stres ya, mungkin kuliah, mungkin kerja. Jadi untuk fokus ke berdoa, duduk diam cari Tuhan tuh sulit. Sedangkan itu yang harus kita bangun di dalam diri kita gitu. Kalau mungkin Pinkan tahu juga kan di Home Kelapa Gading ini
tahun ini kita membuat doa bareng setiap bulan gitu. Kenapa? Karena kita mau melatih teman-teman untuk yuk kita cari Tuhan. Nggak ada lagi orang yang bisa menuntun kita lebih baik dan lebih tepat selain Tuhan. Dan kadang orang Tuhan bisa memakai orang-orang dekat kita untuk menjadi perantara, bisa juga. Contohnya orang tua misalnya. Bisa juga. Misalnya Pinkan lagi bingung masalah mau ambil kerjaan A atau B gitu ya. Iya. Lalu udah coba tanya Tuhan, berdoa, kok kayak nggak ada jawaban gitu. Mungkin Tuhan bisa menitipkan pesan kepada orang tua, ke mentor, ke home leader yang kita nggak tahu siapa itu, yang Tuhan bisa pakai siapa aja, tapi menjawab pergumulan atau pertanyaan kita tentang kehendak Bapa itu gitu. Jadi jangan dibayangkan adalah jawabannya langsung di kuping pada saat itu. Belum tentu itu seperti bisa aja kan pakai orang-orang lain. Kita bisa memberikan jawaban atau minimal berpikir. Dan ada 7 kunci share tentang isi. Bersyukur kalau Tuhan masih meneguh kita dan memberikan kita kesempatan. Kadang kan ada ya orang yang kayaknya unknown, habis kehilangan pekerjaan, ditinggalin pacar misalnya. Nah Pink, dengan adanya doa bareng itu kan kita belajar ya. Kadang ada orang yang terbiasa doa 5 menit, 10 menit, dan 15 menit dan sebagainya. Tapi dengan doa bareng tuh kita belajar membangun konsistensi gitu. Membangun konsistensi di dalam hidup kita ini. Dan tadi Ci sempat cerita juga, nggak menutup kemungkinan bahwa ketika kita semakin giat mencari Tuhan, kita semakin diberikan tantangan atau masalah. Tapi yuk kita berpikir positif gitu. Mungkin di antara teman-teman RYC yang lagi dengerin hari ini ada yang merasa bahwa aduh Ci, hidup nih lagi susah banget, I know it gitu loh. Ekonomi pun sulit, pekerjaan juga mungkin sulit. Banyak teman-teman yang mungkin juga mengalami PHK, banyak mungkin pengurangan gaji gitu. Kalau denger dari teman-teman home Cici ya, banyak yang ngalamin itu gitu. Dan apa ya, ini nggak bisa dipandang sebagai Tuhan menghukum kita, enggak. Jangan dipandang bahwa oh Tuhan nggak sayang aku ya, padahal aku udah pelayanan, aku udah di RYC, aku udah jadi home leader, udah jadi mentor misalnya. Nggak seperti itu. Tapi yuk kita evaluasi diri kita dan kita tetap teguh di situ. Kita tetap teguh bahwa enggak, pasti ada sesuatu dan pasti ada rencana Tuhan. Kenapa itu bisa sampai terjadi dalam hidup kita? Cici percaya segala sesuatu nggak terjadi kebetulan. Pasti ada rencananya dan Tuhan membentuk kita, atau bahkan mungkin Tuhan mau menaikkan kita ke level yang lebih lagi. Jadi itu adalah sebuah hal yang rasanya kita harus syukurin ya. Apapun keadaan kita, yuk kita bersyukur walaupun sulit gitu. Tapi setiap kita pasti punya masalah. Misalnya ternyata case-nya kebalikan dan kita sukses sekali, kita sukses banget, kita punya segalanya, ekonomi kita baik, kita mungkin udah punya jodoh, udah berkeluarga, atau mungkin udah punya pacar dan sebagainya. Tetapi itu nggak boleh membuat kita jadi nyaman juga di dunia ini, Pink. Karena itu bisa menghanyutkan juga. Tadi kalau misalnya keadaannya sulit, biasanya kita lebih gampang buat mencari Tuhan ya. Tapi kalau keadaannya nyaman, biasanya ini bisa lebih sulit nih. Karena kita bisa lupa. Kita bisa lupa kapan kita lupa gitu siapa yang memberikan berkat ini kepada kita. Kalau teman-teman ada di titik yang sukses ini, mungkin teman-teman nggak punya masalah, nggak punya beban, tapi biasa Tuhan pasti memberikan beban orang lain untuk teman-teman pikul bareng-bareng. Entah itu teman-teman sesama home yang mungkin lagi kekurangan, lagi kesusahan, kita nggak tahu. Jadi setiap kita pasti punya porsi di mana Tuhan taruh kita untuk berkarya.
untuk diuji, untuk berusaha lebih lagi sehingga kita bisa menjadi semakin seperti Kristus. Dan itu harusnya menjadi tujuan utama hidup kita satu-satunya. Nggak ada tujuan lain harusnya. Menjadi seperti Kristus bukan berarti kita nggak efektif di dalam kehidupan kita ya. Tentunya kita harus jadi orang yang sangat efektif dalam pekerjaan, berprestasi dalam pendidikan, jadi orang yang nggak membuat orang tuh jadi meremehkan. Orang Kristen tuh begitu ya, nggak jadi begitu. Tetapi orang bisa berkata seperti ini, oh kalau orang Kristen atau kalau orang Kristen itu rata-rata semuanya berprestasi. Itu akan sangat indah sekali kalau itu bisa terjadi. Orang Kristen tuh rata-rata semuanya rajin, misalnya gitu. Itu sangat indah sekali. Karena kenapa? Kita melawan kehendak Bapa sebagai orang Kristen. Bukan hanya sekedar ngaku sebagai orang Kristen. Buat Cici, kesuksesan yang paling indah, yang teman-teman gak akan bisa dapetin dan gak akan bisa bandingin dibandingkan semua kesuksesan yang teman-teman bisa raih adalah kesuksesan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kesuksesan untuk bisa menjadi seperti Kristus. Kenapa? Kenapa itu yang paling indah ya Cici bilang? Karena kalau kalian sukses menjadi, say kamu jadi orang paling kaya di dunia ini. Oke? Paling kaya di dunia kita ngomong. Dimana baru belum lama ini ada pengumuman kan, orang terkaya di dunia. Nah, even kita jadi orang terkaya, sorry ya, kita ada dalam pesawat itu misalnya, lalu kita meninggal, udah itu semua lenyap dalam hitungan detik ataupun menit. Bisa kamu pernah menikmati semua menjadi orang terkaya? Iya, mendapatkan penghargaan, mau beli apa aja bisa, tapi berapa lama? 50 tahun, 70 tahun, 30 tahun, 20 tahun, kita nggak tahu. Jadi itu semua sementara, dan itu menjadi semakin real di tengah kita melihat dunia yang gak semakin baik. Tetapi kalau kita meraih kesuksesan yang abadi, yaitu menyenangkan hati Bapa dan menjadi seperti Kristus, kita mendapat sesuatu yang kekal loh. Kita ngomong kekal, kita ngomong eternity, sesuatu yang gak akan lenyap. Dunia ini lenyap menjadi lautan api, tapi tubuh, jiwa, roh kita kekal. Kita bisa duduk di nggak usah duduk di samping atau sebelah kanan atau di sama Bapak ya kasarnya ya, udah masuk surga atau LB3 aja udah bersyukur sekali gitu kan. Iya, syukur banget. Nggak usah kita ngomong, iya nggak Pink, kita nggak usah ngomong, kalau Merah suka ngomong nggak usah jadi presiden deh gitu ya. Iya. Kita jadi yang paling kecilnya aja nggak apa-apa asal bisa di LB3 kan, kayak gitu. Jadi yuk kita sadarin hari ini, yuk kita sadarin seberapa sih kita mau percaya, seberapa sih kita udah percaya. Kalau menjadi orang Kristen aja dan mengaku percaya itu sangat mudah, hanya sekedar mengatakan ya, yes, aku Kristen, KTP ku Kristen, aku percaya sama Tuhan Yesus, tapi mana buktinya? Ini udah saatnya bahwa kita nggak hanya diberi berkat, diberi firman, diberi pengetahuan teologi, tapi kita nggak pernah memberi. Kita nggak pernah mau berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi saat ini terjadi karena Tuhan izinkan. Itu semua diberikan sama Tuhan. Kita bisa pakai kacamata ini, kita bisa sehat hari ini ya Ping ya. Iya. Kita masih bisa. Ini semua karena Tuhan loh. Yang kadang hal kecil yang kita nggak syukurin. Tapi seberapa kita sudah mengabdi dan memberikan diri kita kepada Tuhan? Itu yang harusnya jadi pertanyaan kita. Semuda apapun usia kita, seberapapun usia kita, dalam apapun keadaan kita. Karena Tuhan gak pernah milih-milih. Tuhan gak pernah bilang, Pink kan
lagi gini baru dikasih ini. Tuhan gak pernah milih-milih. Iya. Tuhan gak memilih kondisi-kondisi itu. Tuhan ngasih kita nafas dalam keadaan kita apapun, kasarnya gitu. Tuhan ngasih kita ini dalam keadaan kita apapun. Tapi kita suka memilih. Kita suka memberikan alasan lagi capek, lagi stres. Biasanya ya kalau ngomongin berdoa ya, aduh lagi mager, lagi tanggung nonton ini, lagi main game dan sebagainya. Jadi yuk teman-teman, kita cari sesuatu, kita kejar sesuatu yang bersifat kekal. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa seperti ini. Kita nggak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, tapi tentunya kita berharap kita bisa segera ibadah offline, ketemu lagi di ibadah RYC seperti biasa. Tapi kita nggak tahu. Udah hampir setahun pandemi ini berjalan, di Maret besok kita akan setahun. Dan harapan-harapan itu belum terjadi gitu loh. Harapan-harapan kita yang tadi kita sebutin tadi belum tentu terjadi. Kalau memang Tuhan gak menghendaki, kita gak tahu apa kehendak Tuhan. Tentunya kita berharap dunia ini semakin lebih baik. Tapi kalau melihat sepertinya berat. Karena itu setelah ibadah ini, teman-teman selesai nonton ibadah ini, yuk kita bikin komitmen lagi. Kalau kemarin komitmennya udah buat komitmen bolong lagi, kita recommit lagi. Ternyata minggu depan bolong lagi, yuk kita recommit lagi. Yuk kita bangkit lagi dan bangun lagi. Untuk bisa menjadi seseorang yang enggak, gue Kristen, gue orang percaya, gue believe in God, dan inilah gue. Sampai pada satu titik, ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan dan kita mengaku kita adalah orang Kristen, semua orang bisa melihat tindakan dan perilaku kita yang berbeda dari orang lain. Sampai orang bisa merasakan, bisa bilang seperti ini, oh ternyata kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman ini, dia akan seperti Pinkan. Dia akan seperti Samuel. Dia akan seperti siapapun teman-teman yang dengerin RYC hari ini, Cici gue gak hafal satu persatu. Sampai bisa di titik itu. Wah ternyata kalau Tuhan Yesus hidup seperti di zaman ini, dia akan seperti Pinkan. Kenapa? Karena kita Kristen dan kita melakukan kehendak Bapa. Dia bisa melihat Tuhan Yesus dan setiap apa yang kita lakuin itu seperti Tuhan. Wow. Gimana Ping? Pusing gak Ping? Pusing banget Ci, karena Pingin sampai diem aja nih. karena ini berat banget gitu Ci, kayak kita seringkali suka lalai dan bukan seringkali lagi, kayak kita selalu lalai, dan untuk recommit lagi, bangun lagi itu sangat-sangat sulit banget Ci, apalagi di keadaan seperti ini ya. Tapi gak jadi excuse atau alasan kita untuk gak melakukan itu. Justru di keadaan seperti ini kita semakin gencar untuk cari Tuhannya lebih lagi gitu ya Ci. Bener Ping. Jadi memang dirasakan udah ya Ping ya, bangun dari membangun komitmennya itu susah banget ya. Iya betul. Udah jatuh pengen recommit tuh susah banget ya. Iya, apalagi dengan distraksi yang ada di sekitar kita, itu benar-benar bikin kita untuk fokus itu sangat-sangat sulit. Iya. Iya. Sosial media makin banyak ya, makin menarik. Betul. Dan selama pandemi COVID ini kan karena working from home, school from home, banyak orang yang jadi kaum rebahan ya. Iya. Sering banget rebahan. Lagi kuliah juga sambil bisa rebahan, sambil ibadah juga bisa rebahan ya kan? WFH pun juga jadi bisa rebahan. Semakin sulit. Iya, semakin sulit. Iya. Jadi teman-teman, untuk percaya, untuk gimana sih percaya itu tuh apa? Itu tuh dalam artian kita melakukan kehendak Bapa. Nah, gimana caranya? Itu start dari hal kecil, bukan cuma rutinitas seperti kayak kita ikut home atau ibadah, itu udah pasti mutlak hukumnya wajib. Tapi start dari kita belajar yuk berdoa gitu. Belajar yuk untuk kayak komit setiap harinya, luangkan waktu untuk ketemu Tuhan lebih lagi secara pribadi kayak gitu ya Ci ya. Benar banget Ping. Itu udah recap dari semuanya.
Iya. Jadi last banget yang pengen Cici sampein buat teman-teman RYC, kalimat ini aja. Yuk kita sama-sama berjuang dan selamat berjuang untuk bisa menjadi orang percaya yang benar. Wow. Such a powerful message banget tuh sih. Kata-kata terakhirnya benar-benar kena banget untuk kita semua teman-teman RYC juga yang di rumah, yang lagi nonton dimanapun berada. Gitu. Oke deh, jadi CMP kalau aku boleh tanya, untuk niat dan konsistennya itu gimana cara lebih, kan kalau kita komit terus kita kadang bolong, kita recommit lagi. Nah, lebih kayak ke niatnya itu gimana Ci, untuk hal yang simpel apa yang bisa kita pertahankan terus supaya kita bisa terus konsisten. Terus konsisten untuk Iya. misalnya konteksnya berdoa ya. Ya. Sebenarnya kalau menurut Cici, di anak-anak muda kayak sekarang ini dibikin jadwal, dibikin peraturan, dibikin apa ya, alarm udah agak sulit kelihatannya. Kayaknya alarmnya bangunnya jam 6 sih, tapi abis itu dimatiin terus tidur lagi. Terus lagi. Kayak iya, kontrol tuh orang sama itu udah susah. Lalu dibikin aturan misalnya, setiap hari harus berdoa 30 menit. Kayak susah juga. Demennya break the rules. Iya kan, misalnya harus pakai masker, nggak pakai masker. Ya anak-anak sekarang gitu ya. Jadi kalau menurut Cici tidak ada cara lain, yang paling simpel adalah kita mesti menyadari dulu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kalau kesadaran itu udah ada dalam diri kita, dalam keadaan apapun, dalam segala kondisi apapun, itu lewat jadinya gitu. Jadi bukan sebuah kewajiban yang peraturan, tetapi dari diri kitanya kita masih tanemin bahwa kita butuh Tuhan. Kayaknya kalau itu nggak ada, takutnya juga ketika kita melakukan kita berdoa dan segala macam menjadi sebuah rutinitas lagi nih. Menjadi sebuah rutinitas tanpa sebuah perasaan membutuhkan Tuhan. Itu yang juga jadi bisa bahaya. Jadi kalau how to start dan cara simple apa untuk bisa komitmen dan recommit, menurut Cici tanemin dulu dalam diri kita bahwa kita nih membutuhkan Tuhan. Sama seperti ini nggak bisa linear analoginya ya, tapi sama seperti kamu membutuhkan uang, kita membutuhkan uang, kita akan terus putar otak untuk mencari uang untuk hidup. Nah, sebenarnya Tuhan harusnya di atas itu semua. Harusnya, idealnya itu di atas itu semua gitu. Karena nafas aja yang kita lakukan sekarang ini itu aja dari Tuhan gitu. Jadi sebenarnya harusnya di atas itu semua. Jadi rasa dan kebutuhan itu bisa membuat kita nggak gampang jatuh kelihatannya. Oke lah, kita males nyari uang. Misalnya kita balikin lagi ke contoh uang, walaupun nggak bisa dipakai secara tepat ya, maksudnya ya, ini hanya contoh aplikasi gitu. Kalau misalnya kita butuh uang, terus kita nggak ada uang, kita males sih. Tapi kita mau nggak mau membutuhkan uang untuk hidup. Kita kan nyari muter otak lagi gitu loh untuk cari uang ini. Nah itu juga yang terjadi harusnya dengan kita berdoa. Ketika kita sehari nggak berdoa tuh, gue butuh ketemu Tuhan. Sama kayak kita nyari HP kita, atau jarang anak muda sekarang bisa tuh hari lepas dari gadget. Cici rasa presentasinya kalau ada statistik akan sangat kecil sekali. Mereka pasti membutuhkan gadget dalam satu hari, minimal 1 kali tengok, kayak gitu loh. Itu semua aja bisa kita miliki ke apa ya, attachmentnya, ikatannya gitu. Nah itu yang harus kita punya juga sama Tuhan. Keinginan bahwa kita butuh Tuhan, mutlak, nggak ada yang lain. Dari situ dulu kita pelan-pelan bisa ketemu Tuhan 5 menit, 10 menit, tapi kita perlu dan harus ketemu Tuhan. Gitu, Ping. Iya, oke. Sangat-sangat menjawab sih gitu. Jadi teman-teman itu jawabannya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa konsisten? Kita harus selalu ingat bahwa kita butuh ketemu Tuhan. Kita butuh untuk libatkan Tuhan dalam segala hal, dari hal kecil apapun yang kita lakukan sehari-hari.
Jadi itu cara supaya kita bisa konsisten terus dalam berdoa. Nah, setelah itu diselingi juga ikut home, ikut ibadah terus juga baca Alkitab itu pastinya. Dan jadi itu bukan cuma jadi rutinitas, tapi udah jadi keseharian kita karena kita rindu akan bertemu Tuhan gitu ya, Ci ya. Iya, gitu. Oke, CMP. Sip. Ada lagi CMP yang ingin ditambahkan? Nggak, udah cukup, Ping. Tadi udah kata terakhir tuh yang selamat berjuang. Ya, selamat Semoga berjuang. itu nyantol ya. Untuk kita semua, teman-teman RYC semua. Selamat berjuang. Oke, CMP atas nama teman-teman RYC, aku mengucapkan thank you so much CMP untuk hari ini sharing yang sangat-sangat memberkati kita semua. Bukan cuma untuk didengerin, tapi benar-benar kita harus lakukan ya teman-teman. Ini juga berlaku juga ke aku juga. Iya gitu. Dan ke Cici juga, semua kita. Ya, betul ke Cici juga. Oke, teman-teman. Thank you juga teman-teman yang sudah mengikuti RYC on Air pada hari ini. Jangan lupa next week, every Saturday at 4 p.m. kita ada RYC on Air. Jadi buka YouTube-nya dan pantengin, stay tune di situ. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Thank you CMP semuanya. See you next week. God bless. See you.